warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Apa kabar saudara-saudari? Doa saya semoga saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa beraktivitas, menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk meraih bahagia dunia dan meraih bahagia pula di akhirat. Sukses bersama orang-orang yang kita cintai. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian, ada pertanyaan. Untuk apa para kiai berebut menjadi pengurus Nahdlatul Ulama? Maka setelah mencuat ada tokoh-tokoh pengurus Nahdlatul Ulama yang ternyata secara diam-diam diangkat menjadi pejabat, ada yang jadi komisaris dan sebagainya. Itu artinya dunia, kemewahan, kekayaan yang dicari melalui organisasi wadah yang bernama Nahdlatul Ulama. Maka timbul pertanyaan berikutnya. Ini toh kenapa kiai berebut menjadi pengurus Nahdlatul Ulama? Kita tidak boleh menutup mata karena itu sudah menjadi rahasia umum. Bagaimana perhelatan besar Muktamar Nahdlatul Ulama dilaksanakan. Ternyata berlangsung seru dan itu tidak lepas dari oyok-oyokan menjadi orang penting, menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Dan karena itu tidak salah kalau ada isu yang menyatakan beredar money politik. Demi mencapai, memperoleh kedudukan jadi pengurus di Nahdlatul Ulama, apa boleh buat, fulus harus dikeluarkan untuk mendapatkan dukungan suara terbanyak. Itu bukan rahasia umum. Padahal saudara-saudara sekalian, sejarah NU dicatat dengan tinta emas. Kiai-kiai yang duduk di Nahdlatul Ulama, satu demi satu dari dulu itu, tidak ada yang berambisi menonjolkan diri untuk diangkat menjadi pengurus. Kita masih ingat catatan sejarah. Seorang kiai yang ditetapkan menjadi ketua umum, itu justru orang yang ngumpet, mohon maaf, kiainya ngumpet, gak mau hadir, alasannya karena kalau saya datang, saya dipaksa untuk menjadi ketua umum. Itu ada catatannya. Cerita dalam muktamar itu banyak kiai yang ditunjuk menolak. Jadi karena yang hadir ditunjuk, disepakati, satu demi satu menolak, akhirnya justru yang tidak hadir itu
yang terpilih menjadi ketua. Ketika berita itu disampaikan kepada orang kiai yang tidak hadir itu, kenapa ditunjuk jadi ketua? Ternyata alasannya sungguh sangat unik. Alasannya justru karena jenengan tidak hadir itulah, maka jenengan ditunjuk menjadi ketua. Karena kalau jenengan hadir dalam muktamar itu, sudah dipastikan jenengan tidak akan mau dipilih menjadi ketua. Begitulah kebersihan jiwa hati para kiai yang duduk dalam pengurus Nahdlatul Ulama. Mbah Kiai Haji Sahal Mahfud, Allah yarhamuh, saya mencantri mondok di pesantrennya. Ketika beliau jadi pengurus Nahdlatul Ulama, dalam muktamar disiapkan hotel, disiapkan fasilitas, tinggal datang, ada transportnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Mbah Kiai Sahal Mahfud? Dia datang dengan sendirinya, dengan biaya sendiri, nginap di hotel. Ketika waktunya mau pulang karena muktamar selesai, panitia muktamar mendatangi di mana Mbah Sahal Mahfud menginap di satu hotel. Lalu ditanya, Mbah, ini kami panitia menyiapkan anggaran kwitansi untuk pembayaran hotelnya mana? Terus transportnya berapa? Kita akan ganti. Tapi apa jawab Mbah Kiai Sahal Mahfud? Oh enggak, saya masih mampu. Saya masih punya uang. Saya masih punya duit. Tempat nginap saya, biarlah saya sendiri yang membayar. Transport, saya masih punya bensin. Saya masih punya bisa membeli bensin. Bisa beli kendaraan. Bahkan sopir pun tidak masalah, itu urusan saya. Saudara sekalian, itu gambaran Mbah Kiai Haji Sahal Mahfud menjadi pengurus. Beliau ingin menghidupkan, mengembangkan, mengkayakan Nahdlatul Ulama. Bukan ketika berada di Nahdlatul Ulama mengeruk, mengambil keuntungan untuk pribadinya. Tidak. Itu contoh pengurus Nahdlatul Ulama masa lalu yang membesarkan NU, bahkan memodali dengan kekayaan pribadinya. Maka ketika dalam satu muktamar ada orang yang ngotot, ngoyo, memaksakan diri ingin menjadi ketua, menjadi Rais Am Nahdlatul Ulama, dan Mbah Sahal Mahfud mata batinnya memancar dan tahu tujuan orang yang ingin duduk dalam pengurus punya tujuan menguasai NU, mengambil keuntungan dari NU. Maka apa yang dilakukan oleh Mbah Kiai Sahal Mahfud? Demi kebesaran NU, maka pada saat Mbah Sahal Mahfud ada jadi pengurus di sana, orang model kayak gitu berambisi dicegal oleh Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfud
dan tidak terpilih. Contohnya siapa? Lutfi bin Yahya. Sudah terbongkar. Dengan perjuangan Mbah Sahal Mahfud ingin membesarkan NU, jangan sampai NU dirusak oleh orang-orang yang punya ambisi. Maka beliau bersedia mengeluarkan dana bukan untuk kepentingan pribadi. Justru dana dari pribadinya dikeluarkan untuk menyelamatkan NU, menjegal agar jangan sampai Lutfi bin Yahya itu menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Jadi itu sudah diingatkan dari dulu oleh kiai-kiai yang sudah makrifat, yang sudah tercerahkan mata batinnya. Orang-orang yang punya ambisi menggunakan NU sebagai wadah untuk kepentingan pribadi tidak layak duduk jadi pengurus. Maka di masa Mbah Sahal Mahfud masih berjalan tradisi, kebiasaan yang telah mengakar dan dihayati, diresapi oleh para kiai-kiai tempo dulu. Ketika masa Gus Dur juga demikian. NU menjadi kacau, rusak setelah Gus Dur karena orang-orang berebut untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Padahal masa-masa perjuangan terberat adalah masa perjuangan ketika Gus Dur menjadi ketua. Tidak ada uang NU, tidak punya daya apa-apa. Karena pada masa pemerintahan Pak Soeharto, NU menjadi ancaman bagi Golkar, ancaman bagi pemerintah. Itu ketika Mbah Sahal Mahfud, Gus Dur menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Selepas itu mulai terdegradasi, mulai sedikit tradisi dan kebiasaan kiai tempo dulu itu mulai luntur. Saudara-saudara sekalian, yang paling menonjol kelunturan tradisi pemilihan kiai untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama adalah muktamar di Lampung, di mana kiai-kiai yang mencalonkan diri menjadi pengurus Nahdlatul Ulama benar-benar terdiri dari kiai-kiai yang punya ambisi, yang punya tujuan, bukan membesarkan NU, tetapi ingin besar dirinya setelah menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Maka berani mengeluarkan biaya. Dan bahkan, mohon maaf, ketua PBNU dari dulu sampai zaman Gus Dur, Kiai Hasyim Muzadi, kemudian Kiai Said, itu adalah orang-orang yang punya pesantren. Tetapi ketika muktamar di Lampung, saya tidak mendengar kalau Gus Yahya Khalil Stakuf itu adalah pengasuh pesantren. Saya tidak mendengar. Kenapa dipilih? Ya, karena ada kekuatan di luar tradisi. Apalagi saat itu adiknya menjadi menteri agama.
Kenapa mereka berebut? Inilah yang pertanyaan yang kami ajukan itu. Ternyata saat ini terbuka oleh kita. Mereka yang menjadi ngotot berjuang untuk bisa menjadi pengurus NU ternyata punya keinginan secara pribadi menggunakan NU sebagai kendaraan. Untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh popularitas. Karena ketika sudah duduk di dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama, apalagi PBNU, sudah dipastikan akan menjadi populer namanya. Kalau namanya sudah populer, rakyat Indonesia ini kan paling senang mengundang, mendatangkan orang-orang yang populer. Walaupun populer itu belum tentu ada isinya. Kalau sudah populer, diundang sana, diundang sini, tentu berefek. Efeknya adalah amplop tebal. Itu di antaranya. Yang kedua, ketika sudah duduk di pengurus besar Nahdlatul Ulama, ada yang diincar, ingin memperoleh jabatan dengan menggunakan kendaraan Nahdlatul Ulama, di mana NU itu bisa dikatakan warganya ada berapa juta? Menurut informasi ada 90 juta warga Nahdlatul Ulama. Itu kemarin, kalau sekarang bisa bertambah atau bisa juga berkurang. Karena banyak orang yang kesel sama pengurusnya. Dengan suara yang banyak itu, anggota yang banyak itu, PBNU bisa menjual jamaahnya kepada calon-calon pemimpin negeri ini. Pada saat pemilu, nah itulah. Dengan menjadi tim kampanye masuk ke sana, dengan menawarkan kami punya anggota sekian juta, dan anggota kami siap mensukseskan Bapak untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Itu terbukti. Maka kemarin PBNU adalah bagian dari tim kampanye salah seorang pimpinan calon Presiden Republik Indonesia. Dan berhasil. Walaupun ada kepura-puraan oleh Nahdlatul Ulama, kiai-kiai atau pengurus PBNU yang ikut jadi tim kampanye diistirahatkan, bukan dipecat. Dan berhasil warga NU mengikuti pengurus NU dan tim kampanye yang berhasil ini tentu oleh Presiden harus diberikan penghargaan atas jasa-jasanya. Karena itu salah seorang ketua PBNU, Gus Fakhrur, sedang ramai diangkat menjadi komisaris BUMN, perusahaan yang mengelola tambang nikel. Sedang ramai. Ini adalah bagian dari tujuan orang-orang berebut ingin menjadi pengurus Nahdlatul Ulama supaya memperoleh jabatan.
Dan itu terbukti berhasil. Padahal mestinya kalau Gus Fakhrul Razi itu benar-benar berjuang untuk Nahdlatul Ulama, kiai beneran, maka ketika ditawarkan, bisa menjawab, mohon maaf, saya tidak bisa. Karena saya fokus mengurus Nahdlatul Ulama, mengembangkan kegiatan Nahdlatul Ulama, memajukan Nahdlatul Ulama. Terlalu banyak program Nahdlatul Ulama yang sampai sekarang ini hanya suara doang, konsep doang, tidak ada implementasinya. Tetapi karena ini jabatan yang menggiurkan, tidak ada basa-basi, langsung terima. Oke, saya terima. Padahal kalau dilihat latar belakangnya, apa yang bisa dilakukan dalam urusan tambang ini? Dia yang satu ini tidak ada skill, tidak ada keilmuan tentang nikel, tidak ada basis bisnis perusahaan. Tidak ada keahlian sama sekali dalam perusahaan, urusan perusahaan ini tidak ada. Apakah perusahaan nikel ini dianggap majelis taklim? Lalu, oh siap, saya menjadi komisaris, nanti saya akan ngaji terus di sana. Mestinya malu. Terlalu banyak kegiatan NU yang terbengkalai, tidak diurus. Tapi ini jabatan luar biasa. Maka saudara sekalian, sebagai warga Nahdlatul Ulama, saya mengkritik. Banyak orang tetap cinta kepada Nahdlatul Ulama, tetap berjuang, memperjuangkan faham yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama tanpa harus memperoleh imbalan. Jangankan imbalan, justru malah dengan biaya sendiri berjuang demi Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara sekalian, saya berharap di Nahdlatul Ulama ini ada orang yang bisa mengingatkan, menyadarkan semua pengurus yang ada di sana, termasuk Rois Amnya. Tetapi selama ini orang menganggap kalau kiai-kiai yang ada di Nahdlatul Ulama itu adalah orang-orang suci yang tidak mungkin salah. Itu yang dipahami oleh orang. Tapi faktanya, tidak Rois Amnya, tidak ketua umumnya, tidak ketua-ketua yang lainnya. Mereka adalah manusia, bukan malaikat. Karena bukan malaikat, maka mesti ada yang ngasih tahu, ada yang menasihati. Supaya pengurus-pengurus NU ini tidak menggunakan tangan besi, menggunakan nafsunya, menggunakan egonya untuk menjalankan organisasi besar Nahdlatul Ulama ini. Mereka bukan malaikat, tetapi terlanjur orang memahami bahwa mereka adalah orang-orang suci. Padahal mereka adalah manusia biasa yang bisa saja ada kepentingan nafsu, ada keinginan untuk hidup bermewah-mewah, ada keinginan untuk meraih sesuatu yang membuat hidup lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Maka ke depan menurut saya
PBNU harus ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan punya tugas. Ya. Tugas pertama adalah menjaga etika para pengurus Nahdlatul Ulama. Membuat kode etik. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan etika, moral. Sekalipun secara keilmuan tidak diragukan lagi kiai-kiai itu adalah orang hebat. Secara akhlak, mereka adalah orang-orang yang santun. Tetapi dalam hal-hal tertentu, kadang-kadang moral diabaikan, akhlak, kepantasan tidak digunakan. Mungkin menurut umum tidak masalah. Tetapi kalau menurut orang-orang yang setingkat NU, apa yang dilakukan oleh PBNU itu sudah di luar batas, tidak pantas. Kenapa? Karena tingkatannya sudah tingkatan pengurus NU, maka kelayakan, kewaraan itu harus dijaga. Contoh saudara-saudara sekalian, anak SMA jajan di warung Tegal sambil ngobrol-ngobrol, itu tidak ada dosanya, tidak ada salahnya. Anak SMA makan sambil jalan, tidak ada dosanya, tidak ada salahnya. Tidak melanggar akhlak. Tapi kalau ada pengurus NU yang makan sambil berjalan, makan di warung sambil ngobrol-ngobrol, tidak dosa. Tetapi apakah itu pantas? Maka kenapa Rasulullah beristighfar? Selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu bukan masalah dosa. Tetapi Rasulullah menyadari, kalau saya adalah nabi, ikutan umat. Tetapi saya merasa masih sebagai manusia. Ada hal-hal yang tidak dosa, tidak melanggar akhlak. Tetapi ada sesuatu yang tidak pantas. Jadi setiap makom, setiap kedudukan itu ada ukurannya. Sama seperti tadi, anak SMA makan sambil jalan, nggak masalah. Tapi kalau ada kiai makan sambil jalan di pinggir jalan, apakah itu dosa? Tidak. Tapi kepantasan tidak ada. Karena itu di Nahdlatul Ulama ke depan harus ada Dewan Kehormatan yang menetapkan kode etik pelanggaran bagi para pengurus Nahdlatul Ulama yang tidak bertindak sesuai dengan kepantasannya. Itu yang pertama. Harus ada dewan yang mengawasi tentang etika yang berlaku bagi para pengurus Nahdlatul Ulama. Yang kedua, orang-orang yang mencalonkan diri diangkat menjadi pengurus Nahdlatul Ulama harus melaporkan harta kekayaannya. Istilah di pemerintahan LH, laporan LK, laporan kekayaan pejabat penyelenggara negara. Ini juga begitu. Harus ada laporan
kekayaan pejabat penyelenggara Nahdlatul Ulama. Sebelum jadi pengurus Nahdlatul Ulama itu kekayaannya berapa harus dilaporkan. Kemudian di akhir masa jabatan harus dilaporkan berapa kekayaannya. Sebelum menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, umpamanya dia punya kekayaan 1 miliar. Lah kok sesudah selesai jadi pengurus Nahdlatul Ulama, kekayaannya menjadi meningkat 15 miliar. Umpamanya. Maka ini berarti ada sesuatu yang dilakukan di mana penghasilan itu diperoleh karena sebagai pejabat Nahdlatul Ulama. Maka itu harus dicurigai. Berarti selama ini menggunakan jabatan untuk memperoleh kekayaan yang berlimpah. Harus ada itu. Dengan fakta yang kemarin terlihat, saya tidak memungkiri pasti ada 1-2 pengurus Nahdlatul Ulama, walaupun tidak secara terang-terangan, menggunakan jabatan Nahdlatul Ulama untuk tujuan memperoleh jabatan di luar atau memperoleh kekayaan, keuntungan pribadi. Saudara sekalian yang saya hormati, dengan demikian maka NU akan terjaga marwahnya. Saat ini terus terang saja, banyak warga Nahdlatul Ulama yang kecewa, tidak ngakui PBNU sebagai pimpinannya. Sekalipun terus NU itu dipegang, dipegang, digenggam erat-erat. Bahkan kemarin ada video yang beredar, seorang warga NU setelah tahu PBNU mengeluarkan instruksi yang isinya menurut pemahaman saya adalah memusuhi perjuangan Wali Songo Indonesia. Padahal organisasi ini memang sama sekali tidak ada di bawah NU. Tetapi ini adalah bagian upaya dari orang-orang NU yang ingin tetap mendukung NU, memperjuangkan apa yang diperjuangkan NU. Itulah perjuangan Wali Songo. Tetapi karena pengurus besar Nahdlatul Ulama sudah di bawah kangkangan kekuasaan para habib, apa boleh buat demi para habib, PBNU rela menjadikan warga Nahdlatul Ulama sebagai musuhnya, harus dilawan, harus disingkirkan. Karena orang-orang NU ini menuntut agar PBNU meluruskan para habib yang sudah terbukti merusak warga Nahdlatul Ulama dari sisi akidah, juga dari sisi kepercayaan, ajaran, termasuk doktrin-doktrin yang menyesatkan itu. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.